Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali ya bisa bersama lagi, bertemu lagi dalam suasana yang saya yakin sekarang ini lebih indah dari sebelumnya, karena kita sudah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi ini tinggal mungkin 5 atau 6 hari lagi ya kita ditinggalkan oleh Ramadan. Artinya ada gembira tapi juga ada sedih. Ada gembira karena kita sanggup melewati hari demi hari di Ramadan dengan baik insya Allah ya. Kemudian bersedih karena memang kita ditinggalkan tamu yang sangat agung, yaitu bulan yang sangat kita rindukan ini. Saudaraku, ada beberapa hal yang menjadi menggelitik lah ya. Maksudnya menggelitik dalam arti banyak teman-teman kita ini yang menjalani laku, oleh orang Jawa ngomongin, dia ingin ngomongin laku, artinya menjalani sebuah tirakat, menjadi sebuah keniatan yang kemudian harus terputus di tengah jalan. Ada juga yang selesai tapi juga menjalaninya kurang begitu maksimal hasilnya, itu karena sebuah pemahaman yang memang belum matang untuk persiapan menurut saya gitu ya. Karena begini, pada suatu ketika ada seseorang yang menjalani sebuah tirakat gitu ya, kemudian di tengah-tengah emosinya meledak-ledak, kemudian justru membicarakan hal-hal yang kurang baik dan sebagainya, itu karena memang apa ya, menjalani seperti ini, menjalani hal-hal seperti ini bukan mudah gitu loh. Yang dipahami begini loh, suatu ketika kita lebih pinter ya dari sebelumnya, atau yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Nah, ujian orang yang sebelumnya, orang yang tidak tahu, dengan ujian orang yang sudah tahu, itu kan berbeda. Tentunya begini, ilustrasi di sekolahan. Pada saat kita belum menjalani sesuatu, belum menjalani tirakat dan sebagainya, kita masih berada di kelas 3 SD. Nah, setelah kita menjalani ini, yang tahu kita udah sampai atau belum, naik kelas atau belum ke kelas 4 itu kan bukan kita. Ya, apa kita mentang-mentang diberi tugas misalnya, atau kita menjalani sebuah keniatan, ini harus setahun dulu menjadi begini. Oke, memang ada pesan seperti itu. Tapi apakah selama setahun itu, di setengah tahun kita sudah sampai atau belum, itu kan bukan kita yang menentukan. Ya, kenaikan derajat tadi itu kan Allah yang punya, bukan kita. Nah, karena kita ngerasa belum setahun, makanya kita ngerasa ujian kita masih seperti ujian anak kelas 3 SD. Ya tidak begitu konsepnya. Laku demi laku dalam sebuah perjalanan ini, yang mengetahui segalanya itu Allah. Kita menjalani sesuatu, kemudian di tengah-tengah kita sudah menjalankan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Ini kan ujian-ujian yang datang. Ujian-ujian datang, makanya bersabarlah. Nah ya, artinya begitu. Yang baru mulai sekarang, yang baru 1 bulan, yang baru 2 bulan misalnya menjalankan sebuah keniatan, kalau di tengah-tengah tuh ada ujian tuh kadang-kadang ujian tuh yang apa ya, kadang menurut kita tuh tidak begitu signifikan, tapi itu efeknya luar biasa untuk orang yang sedang menjalani hal-hal yang sedang pengen dekat sama Allah ya. Kadang-kadang emosinya meledak-ledak di rumah, anak-anak, istri menggoda. Dalam arti menggoda itu ya ada saja yang membuat kita harus marah dan sebagainya. Oke, yang sudah terlanjur menjadi seperti ini ya, diuji oleh seperti ini, tidak apa-apa. Memang kita itu tempatnya salah, kita itu tempatnya kurang tepat. Jadi yuk segera kembali lagi. Cukup dengan mengingat sajalah ya, mengingat bahwasanya kita sedang dalam kondisi
pingin dekat dengan Allah, memperbaiki diri. Begitu kita terkena ujian seperti ini, ada godaan seperti itu, ya enggak apa-apa yang kemarin, sekarang kita kembali lagi. Kita perbaiki lagi. Oh, saya harus lebih sabar lagi. Oh, saya harus seperti ini lagi. Kemudian hal berikutnya yang menggoda ya. Yang menggoda itu, yang menggelitik tuh begini. Kalau tadi mungkin kita berperilaku ya, seperti halnya kita emosi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kita mulai berpikir sesuatu, pola pikir kita ini lebih sensitif ya, lebih sensitif dalam arti baper kalau orang sekarang itu ya. Kalau orang menjalani seperti ini tuh bapernya luar biasa ya, di awal-awal tuh baper luar biasa. Baper yang seperti apa? Contoh nih, ada tetangga kita atau mungkin rekan kerja kita lah ya, kerja kita yang melakukan hal kurang baik di depan kita misalnya gitu ya, di depan kita. Nah, saat itu juga kita akan baper dengan cara biasanya itu kita pengen segera untuk menasihati, segera pengen menegur dan sebagainya. Seolah-olah saya diuji oleh orang yang datang kepada saya berbuat kemungkaran misalnya, atau hal yang kurang baik misalnya. Nah, saat itu orang yang sedang menjalani hal seperti ini itu terpancing untuk segera merespon. Padahal enggak begitu. Bukan begitu. Jadi orang yang sedang menjalani seperti ini, itu salah satu ujian itu tidak kesusu, ya, tidak kesusu, bahasa Jawanya apa ya? Tidak terburu-buru lah, tidak terburu-buru untuk bereaksi atas apapun. Jadi setiap Anda melihat sesuatu, baik atau buruk, tidak buru-buru berprasangka dan tidak buru-buru juga kagum gitu. Bahwa kekaguman, kebencian itu semuanya ujian. Ya, tidak terburu-buru hal seperti ini. Nah, ini yang ujian yang kedua. Yang ketiga, tetap masih sama seperti yang kedua ya. Melihat sesuatu yang kurang baik di depan kita, kemudian kita pengen menegur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau terjadi sesuatu di depan kita, sesuatu yang kurang baik menurut kita itu kita tidak segera untuk kembali melihat. Ya, ini yang ketiga, ini agak ini ya, tolong perhatikan betul-betul. Saat kita melihat sebuah kemungkaran terjadi di depan kita, cepat-cepat kembalikan itu kepada kita. Satu, yang pertama. Yang kedua, segera perhatikan betul-betul dia itu siapa, kita itu siapa. Dia dalam arti orang yang melakukan itu siapa. Misal contoh, yang melakukan itu teman kita, saudara kita misalnya. Misalnya dia ngambil sesuatu lah, katakan gitu ya. Ngambil sesuatu yang bukan haknya misalnya. Pola pikir kita mengajak untuk melihat kemungkaran itu. Ya. Padahal ada hal yang lebih baik. Kita melihat flashback. Dia itu siapa? Kenapa bisa mengambil itu? Untuk apa kira-kira mengambil itu nantinya? Ya. Nah, kan itu efeknya kita akan menjadi orang yang pertama dan yang kedua tadi. Efeknya adalah kita tidak segera untuk menjustifikasi itu. Kita akan melihat kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Berbaik sangka, ya kan? Kita lihat, bukankah dia juga dalam kondisi dikuasai oleh ruhnya Allah? Kenapa dia melakukan itu? Kan ya? Kemudian yang kedua, kita nggak segera marah, kita nggak segera kagum melihat hal sesuatu. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus saya tahu dulu tentang itu. Ya. B. Kalau kita sudah ke sana, artinya apa? Orang yang seperti ini, sensitivitas itu nanti akan tinggi, dan kemudian beberapa detik berikutnya dia akan melakukan sesuatu yang memang itu sudah dituntun oleh Allah. Ya. Bukan karena gini, kalau dia mencuri, akhirnya kita kan harus menghentikan supaya dia nggak mencuri. Bukan itu konsepnya. Kalau sudah ke arah sana ya. Kalau kita masih belum menjalani hal seperti ini mungkin benar. Ya. Wah, nggak usah banyak tanyain, langsung dihentikan aja begini, gitu ya. Itu masih orang-orang. Tapi untuk orang-orang yang sudah menjalani hal yang lebih tinggi seperti ini, dia tidak akan melihat langsung atau bereaksi langsung dengan hal seperti itu. Tapi dia akan flashback dulu. Dia akan cari tahu dulu lebih dalam mengenai itu. Dan hikmah-hikmah apa yang bisa kita temukan dari hal seperti itu.
Berikutnya begini. Dari sesuatu yang baru kita lihat, dari sesuatu yang barusan kita bahas, ada hal yang poin-poin yang lebih tinggi untuk kita ketahui bahwasannya dia melakukan kesalahan dalam kondisi dia juga dikuasai ruhnya oleh Allah. Tapi penguasaan tadi itu kalah oleh nafsunya dia sendiri. Itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Berarti apa? Untuk menjalani seperti yang kita jalani, dia tidak sampai toh. Makanya dia melakukan itu. Ya, itulah pentingnya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita melihat seorang yang kesusahan, yang ditanya sebetulnya kita atau dia. Kita sebagai tetangga, kita sebagai saudara, masih ada saudara kita, tetangga kita yang kekurangan sampai dia harus mengambil hak orang lain. Berarti kita yang kurang peka. Bukan dia yang salah untuk mengambil itu. Kalau kita ngeliat dari kacamata kita sendiri ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi berubah. Untuk segala sesuatu kembalikan pada diri kita dulu. Lihat kesalahan kita dulu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.